rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua bisa selalu dalam kondisi yang rileks, bisa mudah tenang kalau rileks, dan dalam kondisi tenang, damai akan hadir. Bahagia jadi akan makin mudah kita dapatkan, dan sejahtera bisa kita sadari bahwa sekarang juga kita sudah sejahtera sebetulnya. Oke, itu doa saya buat kita semua Sobat RTD. Oke, Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai pemanfaatan energi yang ada di dalam diri kita. Dipakai buat apa sih energi yang ada dalam diri Sobat RTD itu? Atau saya ingin sharing mengenai pemanfaatan energi yang ada di dalam diri saya, yang saya lakukan. Istilahnya manajemen energi lah ini ya. Oke, Sobat RTD. Beberapa saat ini saya menyadari, harusnya dulu sih ya, ternyata energi yang ada di dalam diri saya itu lebih banyak digunakan untuk ngurus metabolisme loh. Karena saya makan segitu banyak, makan apa-apa saja yang luar biasa, enak sih, kuliner-kuliner yang top, dan metabolisme saya baik-baik saja, nggak terjadi apa-apa juga. Dulu itu ketika saya masih berumur 20-an, belasan tahun, kemudian 20-an, rasanya itu metabolisme super sekali, jos. Dan kemudian setelah umur 30-an dan yang sekarang setelah 30-an, saya nggak sebut lah, jadi malu nanti ketahuan umurnya. Bagi saya masih beranggapan saya berumur 30-an lah. Ya, selalu muda. Saya juga berharap Sobat RTD juga begitu, selalu muda. Oke. Nah, ketika sudah umur 30 dan kemudian setelahnya gitu ya, metabolisme kita mulai melambat. Kerjanya semakin tidak seoptimal dulu lah ya. Dan ternyata energi yang membackup kerja dari metabolisme itu besar sekali. Besar sekali, sangat besar. Akhirnya saya sering drop ngurus metabolisme. Energi yang saya miliki menjadi sering habis untuk mengurusi masalah dalam diri saya sendiri. Oke, bisa jadi saya bisa tenang, tapi makannya seberapa? Apa saja yang dimakan? Kerja keraslah si metabolisme, kerja keraslah si lambung, si perut. Ke situ semualah energinya, jadi sering bocor, dikeluarkan, dipergunakan sekian, tapi kok dropnya banyak. Ternyata yang saya hitung hanya yang terjadi pada fisik, tangan, kaki. Pikiran oke, sudah mulai bisa diamati sedikit-sedikit, walaupun dia sering membandel. Begitu juga dengan perasaan, bapernya masih banyak, tapi mulai bisa lah dia amati sedikit-sedikit, mau dia diatur, mau dia dimanage. Tapi perut, beberapa setahun terakhir ketika saya mulai diet yang saya lakukan itu intermittent fasting 20 jam, kemudian mempersedikit asupan selain buah dan sayur. Siang hari memperbanyak minum. Saya minum itu kira-kira 4 literan lah air putih. 60 mili dikalikan berat badan. Dan berat badan saya 68. Lingkar perut 82. Tapi dulu setahun yang lalu, alhamdulillah saya diingatkan oleh COVID. Alhamdulillah saya kena COVID sehingga saya jadi teringat bahwa penggunaan energi dalam diri saya tidak efisien, manajemennya tidak begitu bagus. Ketika COVID atau sebelum COVID,
berat badan saya 90-an, tapi di bawah 95 lah ya. Dengan tinggi yang hanya sekian, irit-irit ini, lingkar perut ternyata sampai 112 mungkin. Celananya, nggak ngerti lah, banyak sekali ukurannya. Susah nyari celana. Cukup di perut, nggak cukup di paha. Cukup di paha, kedodoran di perut. Kayak gitulah. Bajunya juga itu-itu saja. Dan kena COVID. Sebelum kena COVID, saya merasa saya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Dan kena COVID. COVID itu sebuah penyakit yang sistem tubuh kita belum kenal penyakit itu. Jadi perlu memahami juga bagaimana kerjanya. Dan ternyata buat saya itu berat. Detak jantungnya tinggi sekali padahal nggak ngapain. Lari enggak, olahraga enggak. Diem aja, detak jantungnya tinggi sekali. Saturasi oksigen, saya tahu saturasi karena waktu itu saya pakai smartwatch, rendah. Demam, suhu tubuh tinggi sekali. Dan itu terjadi berhari-hari. Dan ketika sudah dinyatakan sembuh, recovery-nya lambat. Akhirnya kemudian saya memutuskan untuk diet. Jadi selama setahun itu saya diet. Diet saya maksimal optimal, benar-benar saya jaga dengan baik. Saya tidak makan nasi itu sampai kira-kira sekitar bulan Januari atau Februari tahun 2022 ini. Akhirnya saya berhasil menurunkan berat badan, kemudian lingkar perut juga mengecil. Akhirnya bisa seperti ukuran yang tadi saya informasikan. Sekarang berat 68, lingkar perut mungkin 8182. Nah, akhirnya setelah banyak kosongnya perut saya ini, kosongnya kan 20 jam, itu metabolisme jadi nggak kerja keras, banyak kosongnya. Dan juga penggunaan energinya ternyata bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya, nggak suka bocor. Dimanfaatkan atau dimampatkan atau dibangkitkan sekian kemudian disalurkan ke seluruh tubuh, dibiarkan saja ternyata lama sekali masih ada terus gitu. Nggak kayak sebelumnya, selalu harus dibangkitkan kemudian dipergunakan. Padahal ya harusnya saya sadar bahwa energi itu untuk yang masih mencari sukses seperti saya, mencari keberhasilan seperti saya dalam bidang duniawi, bedalah dengan Sobat RTD yang sudah lebih mapan dalam hidup. Itu yang dipergunakan lebih banyak, sebetulnya harusnya saya sadar loh, apakah yang dipergunakan itu ini dan ini, atau fisik? Apakah itu saja? Ataukah lebih besar penggunaannya dari hati, dari jiwa, energinya, kemudian ke pikiran, kemudian ke alam semesta? Harusnya bekerjanya kan dengan itu ya harusnya. Jika sadar, jangan mengulangi kesalahan yang sama dengan saya. Bahwa energi yang dipergunakan untuk membuat kita lebih berhasil, lebih enak dalam hidup, itu adalah dari jiwa dan pikiran. Itu yang terbawa ke alam semesta, dan alam semesta kemudian mewujudkan hal-hal yang kita kirimkan tadi. Kita mikirnya A, yang terjadi juga A. Itu hukum law of attraction, LOA. Hukum tarik menarik energi. Bukan fisik ya. Fisiknya ini untuk aktivitas sehari-hari. Nah, kalau energinya, harusnya saya sadar, kalau energinya yang dipakai untuk ngurus metabolisme itu juga sudah besar, maka ada berapa persen tuh yang saya pergunakan untuk manifestasi keberhasilan? Oh, masih butuh dunia? Iyalah, kita kan tinggal di dunia ini, di dimensi ini. Masih butuh tetap. Tapi senjatanya meraih keberhasilan harus dengan ketenangan dan kedamaian yang ada dalam diri, mengikuti petunjuk-petunjuk dari navigator. Nah, bagaimana dengan Sobat RTD? Jangan ulangi ya kesalahan yang sama. Yang dipakai untuk hati dan pikiran ini, kalau saya pribadi waktu itu mungkin hanya 30%, itu pun sudah terlalu bagus. Karena sering drop
Kesehatan pun juga begitu. Jadi energinya ini lebih banyak dipakai untuk ngurus perut, untuk mengunyah makanan yang ada di sana. Dan kalau sudah semua kepake di bagian itu tadi, yang ngurusin sistem yang lain siapa? Energi dari mana? Harus betul-betul diingat penggunaan energinya. Manajemen energinya juga harus diingat-ingat kembali. Jangan mengulangi kesalahan yang sama dengan saya. Saya yakin Sobat RTD akan jadi jauh lebih bijak dibandingkan saya. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama dalam mengatur penggunaan energi. Harus lebih banyak difokuskan ke bagian ini dan ini. Sehingga manifestasinya bisa jauh lebih baik. Apa yang ingin diwujudkan dalam hidup jauh lebih mudah. Dan untuk mewujudkan itu semua, ada spiritual yang bisa dipakai untuk keberhasilan kita hidup. Jadi dasar dari keberhasilan adalah spiritual. Spiritual dulu, baru keberhasilan. Duh, nanti gimana? Ada yang bilang sih kemarin, ada yang bilang, tapi tidak begitu banyak. Kok setelah belajar spiritual saya jadi nggak pengen apa-apa? Maksudnya gimana? Ya nggak pengen itu lagi, ini lagi, itu apa-apa lagi gitu. Terus bagaimana kesehariannya? Bagaimana dengan keluarganya? Ya terpenuhi lah, lebih kurang cukup lah. Setelah saya datangi cukupnya dia ternyata berbeda dengan saya. Setelah saya berkesempatan ke sana, rekan saya, sahabat saya yang baru meninggal kemarin ternyata jauh dari kata cukup. Ya cukup aja begitu, ternyata mobilnya mobil bagus-bagus 2. Usahanya maju sekali. Motor saya pinjam untuk pergi ke warung waktu itu juga moge. Ya motor matic sih, tapi motor matic 250 cc. Ya cuman dengan ini aja, hidup di rumah, tidak kemana-mana, ya cukupan lah katanya. Apa yang bisa kita kerjakan lah. Ternyata setelah saya datangi dan saya sharing dengan istrinya, ngobrol, ya ternyata almarhum memang kerjanya di rumah, tapi anak buahnya banyak di luar. Pekerjaannya bisa dihandle melalui handphone. Tapi dia merendah mungkin ya. Yang jelas, jika spiritual menjadi dasar, maka semua akan menjadi terfilter dengan lebih baik. Manajemen pikiran serta perasaan menjadi lebih baik. Manajemen jiwa keinginan, jiwa ego, jiwa amarah menjadi lebih baik. Jadi akhirnya berusaha tidak dikomandani oleh jiwa keinginan dengan amarah atau dengan egonya. Dan penggunaan energinya menjadi lebih baik jika sadar. Kalau saya sadar mengenai manajemen energi ini sudah tahu lama sebetulnya, cuman bandel tidak mau melakukan. Dan akhirnya dari yang sadar menjadi tidak sadar, terlupa. Kemudian terjerumus. Saya yakin dan doa saya buat Sobat RTD bahwa Sobat RTD bisa jauh lebih baik dari saya untuk penggunaan energi di dalam dirinya. Dan saya yakin juga Sobat RTD dan sobat-sobat di luar sana lebih baik dalam menggunakan energinya. Diarahkan fokus ke bagian hati atau jiwa serta pikiran. Sehingga manifestasinya lebih bagus. Tapi nggak nolak juga kalau diajak jogging. Nggak nolak juga kalau diajak olahraga. Nggak nolak juga kalau diajak main bola dengan anak. Fisiknya juga teropeni atau termanage. Bisa teratur dengan baik. Saya yakin Sobat RTD bisa begitu. Umur metabolismenya muda, umur KTP yang ditulis di KTP jadi terlupakan. Ya, gitu aja deh sharing saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata serta kalimat. Dan saya berterima kasih Sobat RTD sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video saya. Ya, sudah azan. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.